kami dari kelompok 3 dan proyek kelima, kami dari kelas 10-3. Hari ini kita akan melaksanakan podcast bersama kakak SMKN 84. Perkenalkan dulu dong kakak-kakaknya yang ada di sini. Ya, halo semua, nama saya Randy Pertama, jabatan saya sebagai Ketua MPK di SMA Negeri Lampung Jakarta. Halo semuanya, kenalkan nama aku Alika Makaila, aku menjabat sebagai Komisi MPK di SMA Negeri 84 Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gracia Hana, aku menjabat sebagai MPK Komisi A di SMA Negeri 84 Jakarta. Ini kabar kakak-kakaknya yang ada di sini. Di sini kita izin menanyakan soal demokrasi yang ada di sekolah ini ya, karena topik proyek yang kita bahas sekarang ini itu tentang suara demokrasi. Oh iya kak, mau nanya nih, di SMA 84 ini apakah udah ada calon kandidat untuk ketua MPK? Oke, kalau misalnya di SMA Negeri Lampung Jakarta ini kita baru saja melaksanain LDKO. Nah itu LDKO-nya itu untuk calon ketua OSIS dan ketua MPK. Ya. Nah tentu saja kita udah mendapatkan dong dari calon-calon dari ketua OSIS dan ketua MPK-nya. Pelaksanaannya untuk pemilihan itu kapan kak? Oke, untuk pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK di SMA Negeri Lampung Jakarta itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 17 September tahun 2024, ya sebentar lagi lah. Dan kalau untuk menjalankan pemilihan itu biasanya berapa hari kak? Kita untuk memaksimalkan aja kita 1 hari aja, jadi kita di 1 hari itu full kita nggak belajar, jadi buat pemilihan aja dari mulai orasinya, pemilihannya, pemungutan suaranya, dan sampai kita untuk mengumumkan hasilnya. Biasanya kalau untuk pemilihan itu apakah hanya siswa yang berpartisipasi untuk pemilihan itu atau karyawan, guru, staf dan lain-lain ikut memilih? Soalnya di tiga-tiga itu semua ikut memilih. Iya, kalau di SMA Lampung juga sama. Oh sama. Iya, sampai kita satpam juga ikut semuanya, acara ikut semuanya. Ya, sekarang saya akan menanya kak, gimana sih sistem demokrasi yang ada di SMA 84 ini, terus tingkat kematangannya tuh udah berapa persen di SMA 84 ini? Oke, jadi kalau untuk sistem demokrasi di sekolah ini sendiri sifatnya terbuka juga, transparan. Kalau misalnya saya ambil dari salah satu contoh kegiatan, misalnya pemilihan ketua MPK OSIS. Nah itu kan kita nanti akan mengumpulkan anak-anak di lapangan semuanya, bahkan staf, guru, bahkan sampai karyawan-karyawan juga kita kumpulin di satu tempat itu. Nah kemudian kita nyediain kotak suara yang biasanya kita kasih tuh sekitar 3 paling banyak gitu kan. Nah nanti mulailah dari guru dulu, kemudian ke staf itu milih siapa kandidat yang akan mereka pilih gitu, sampai ke guru, sampai staf, udah semuanya segitu. Kemudian untuk pengumumannya sendiri itu di hari yang sama, kita sistemnya langsung kotak suara itu dibuka benar-benar di publik di depan, biasanya di gazebo sana ada. Nah itu kita bacain satu-satu suaranya, siapa aja yang mendapatkan suara itu yang kita tulis di papan. Nah kalau untuk tingkat kematangannya sendiri, kalau untuk di sini menurut saya udah cukup bagus ya, bahkan bagus karena sistemnya benar-benar terbuka, transparan juga, dan semua orang tahu lihat hasilnya itu bagaimana dan baik. Nah untuk mencalonkan itu kan pasti butuh persyaratan ya kak? Syarat untuk calon kandidat itu apa sih? Kalau untuk mau mencalonkan, dia mau mencalonkan sebagai ketua? Oke, yang pertama tuh yang pasti untuk menjadi seorang pemimpin berarti dia punya sifat-sifat dari pemimpin ya kan. Yang pertama dia bisa merangkul teman-temannya, terus mudah bergaul, terus bekerjanya itu dengan ikhlas, terus bisa bekerja dengan bentuk tim, terus juga pokoknya yang terbaik lah di antara yang baik. Terus kita juga melakukan seleksinya itu dari setengah tahun sebelum mau pemilihan, jadi kita udah menseleksi dari event-event kita udah memantau siapa saja yang bakalan jadi calon ketua MPK dan ketua OSIS di sekolah sini. Oke. Nah kan kalau untuk kayak mencalonkan diri sebagai ketua atau wakil kan itu kan membutuhkan visi dan misi untuk kedepannya kan untuk sekolah SMA 84 ini. Nah untuk visi misi itu penting nggak sih untuk mencalonkan sebagai ketua? Dan menurut saya visi misi itu sangat penting bagi calon ketua karena sebelum kita mencalonkan kita tentunya berorasi tentang visi misi tentang program kita.
Tapi tergantung kalau misalkan ketua itu ingin menjalankan visi tersebut, ya berarti memang sesuai tujuan ketua itu menjalankan visi misi tersebut. Tapi kalau menurut saya, kalau ketua itu tidak ingin menjalankan visi misinya, tetapi ketua itu masih ingin berbaur atau bergabung kepada anggota-anggotanya, menurut saya itu masih bisa dijalankan. Dan menurut saya visi misi itu tergantung, kadang tuh visi misi yang bagus nih, tapi itu nggak bisa dijalankan karena ada beberapa kendala kayak di sekolahnya tuh nggak diperbolehkan ataupun siswa-siswi yang bermasalah dan lain sebagainya. Nah kita sebagai ketua ya seharusnya bisa tahu, bisa paham gimana visi misi tersebut itu harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan seperti itu. Gitu Kak. Oh ya, di terakhir. Sekarang kan kalau di 33 udah menjalankan sistem demokrasinya itu dengan teknologi, dia melalui laptop gitu lah ya. Oh, iya. Di sini juga sama nggak sih Kak? Oke, jadi itu untuk momen laptopnya itu di bagian mana? Pas pemilihannya. Kayak di kotak suara itu kita kayak menggunakan pakai tab, jadi nanti kita tinggal mencet-mencet. Oh gitu. Untuk di sini sih masih manual sebenarnya, cuma tapi untuk penghitungan atau votingnya itu kita kan juga live. Kita ada live-nya di YouTube. Nah itu ntar kita ada kayak, kamu tahu nggak sih kalau misalnya pemilihan umum itu ntar ada kayak presentasinya gitu. Iya. Nah kita juga bikin kita ada itunya, tapi untuk pakai tabnya itu kita belum melakukan karena emang terkendala dari device-nya. Terus kayak kelihatannya juga kurang gimana gitu, kayak kurang rahasia gitu loh. Iya, jadi kayak kurang rahasia gitu. Nah, segitu aja guys pertanyaan yang bisa kita tanya sama kakak-kakaknya. Kalian bisa dapat simpulkan lah ya, apa jawaban dari kakak-kakaknya ini tentang sistem demokrasi ataupun suara demokrasi yang ada di SMA 84 ini. Dan kalian juga bisa mencontoh bagaimana sistem demokrasi yang ada di SMA yang 84 ini untuk sekolah kalian. Dan ya terima kasih untuk kakak MPK di SMA 84 ini telah meluangkan waktu untuk menjalankan podcast bersama kami. Dan terima kasih semuanya telah menonton video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.